Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda punya visi besar mungkin ya, sebuah ekosistem bisnis atau layanan baru yang kompleks. Tapi jujur aja deh, gimana cara bawanya dari konsep indah di kepala ke dunia nyata yang ya penuh ketidakpastian gitu. Rencana yang super detail, itu kan seringkali jadi rapuh ya pas keteduh perubahan. Tapi di sisi lain, kalau gerak terlalu bebas tanpa arah yang jelas, wah itu juga risikonya gede banget, apalagi buat ambisi sebesar itu. Jadi, gimana dong titik tengahnya? Hari ini nih, kita bakal nyelami bab 10 dari buku Do Bigger Things karya Dan McLaren dan Jennifer Wild. Judulnya, Merencanakan Implementasi Masa Depan. Fokus kita itu ke satu strategi yang praktis banget dan, terus terang, cukup cerdas menurut saya. Pendekatan irisan tipis atau thin slices. Nah, misi kita kali ini adalah ngebekali Anda dengan cara berpikir ini. Tujuannya apa? Ya, biar Anda bisa mulai nguji dan ngebangun inovasi ekosistem Anda langkah demi langkah gitu, yang terukur. Terus juga bisa ngelola risiko paling krusial sejak awal, sambil dapat kemenangan-kemenangan kecil. Itu penting kan buat jaga semangat. Yuk, kita bongkar strateginya. Seringkali ya, pas kita hadapi proyek besar dan kompleks, kita suka tergoda sama dua kutub ekstrim gitu. Ada rencana proyek tradisional yang detail banget, rasanya aman. Penulisnya aja bilang kayak boneka beruang eksekutif, kasih rasa nyaman palsu, tapi ya kaku. Atau sebaliknya, pendekatan pilot agile yang ramping banget, tapi mungkin malah terlalu nyederhanain masalah. Nah, kenapa sih kedua pendekatan ini seringkali kurang pas ya buat wujudin ekosistem yang kompleks gitu? Iya. Karena ekosistem itu kan ya definisinya aja udah rumit. Bukan cuma soal teknologi, tapi melibatkan banyak banget elemen. Orang, organisasi, proses, aturan main yang saling terkait. Dan lingkungannya pasti berubah terus. Rencana yang kaku super detail itu ya ibaratnya kayak nyetir kapal gede pakai peta lama di tengah badai. Susah adaptasinya. Sebaliknya nih, pendekatan pilot yang terlalu sederhana, misalnya fokus ke MVP gitu ya, minimum viable product, itu seringkali sengaja ngindarin bagian tersulitnya, interaksi antar elemen ekosistem. Mungkin mereka berhasil uji satu komponen kecil, tapi gagal nguji gimana semua bagian itu kerja bareng di dunia nyata. Padahal itu inti tantangannya. Nah, bab 10 ini nawarin jalan tengah yang menarik banget. Implementasi lewat irisan tipis atau thin slices. Ini bukan cuma teori loh, tapi bener-bener kerangka kerja praktis. Bayangin aja ini cara gabungin visi jangka panjang yang jelas sama kelincahan buat belajar dan adaptasi cepat. Dasarnya ya bukti nyata di lapangan. Intinya sih gimana Anda bisa bertindak besar tapi mulainya dari langkah kecil yang cerdas. Oke, irisan tipis. Kedengarannya menarik ya. Tapi apa bedanya ya sama prototipe biasa atau pilot project yang mungkin udah sering Anda dengar atau lakuin? Apa ini cuma istilah keren aja? Wah, ini pertanyaan bagus. Soalnya bedanya cukup mendasar sebetulnya. Prototipe itu kan seringnya cuma mock-up ya atau simulasi. Bisa jadi dibuang setelah diuji. Pilot project kayak yang tadi kita bahas, seringnya cuma nguji komponen terpisah. Nah, irisan tipis ini beda. Bayangin Anda nggak bangun replika mini seluruh ekosistem. Tapi sebaliknya, Anda bangun dan uji sepotong jalur fungsional dari ujung ke ujung atau end-to-end di dalam ekosistem itu. Jadi ini versi yang sederhana banget, tapi udah melibatkan beberapa pemain kunci. Misalnya beberapa pengguna awal, satu atau dua penyedia layanan inti gitu. Mereka berinteraksi pakai teknologi dasar, dan mungkin ada proses manual di belakang layar buat bantu jalanin. Contohnya Irina di buku ini, yang mau bikin layanan bimbingan belajar internasional, irisan pertamanya mungkin cuma hubungin beberapa siswa Vietnam sama satu tutor Vietnam. Proses kontrak sama bayarnya masih manual banget. Ini bukan mock-up loh. Ini transaksi beneran, sekecil apapun skalanya. Dan ini poin krusialnya. Irisan tipis itu dirancang jadi fondasi. Komponen, proses, atau bahkan hubungan yang Anda bangun di irisan pertama itu nggak dibuang, tapi jadi bagian dari bangunan ekosistem masa depan Anda. Nanti bakal diperluas, diperkuat di irisan berikutnya. Tiap irisan itu kayak bata yang Anda pasang di dinding. Oke, jadi bukan cuma uji coba ya, tapi langkah awal bangun beneran. Nah, kenapa pendekatan ini dianggap kuat banget, terutama buat Anda yang mungkin ngerasa, ya kayak kejebak gitu, antara analisis terus-terusan nggak kelar-kelar, atau malah bertindak sporadis tanpa arah pas coba wujudin ide besar? Manfaat utamanya bisa kita kelompokin jadi dua area besar nih. Pertama, gimana pendekatan ini bantu Anda belajar lebih cepat soal risiko terbesar?
Dan kedua, gimana ini bantu Anda bangun momentum yang berkelanjutan. Gitu. Oke, yang pertama dulu ya, soal belajar cepat dan ngurangin risiko. Karena Anda langsung uji interaksi antar bagian ekosistem, meskipun sederhana, Anda secara sengaja kayak ngebenturin asumsi terbesar Anda dengan realita. Risiko paling krusial, pengguna mau nggak ya? Mitra bisa diajak kerjasama nggak? Model bisnisnya masuk akal? Itu diuji dari awal banget dengan investasi minimal. Iya. Jadi nggak nunggu sampai akhir ya? Betul, ini kan jauh lebih baik daripada baru sadar ada masalah fundamental setelah habis banyak waktu dan uang kan. Anda jadi bisa belok arah lebih awal kalau perlu. Nah, ini inti fleksibilitas yang sebenarnya. Terus yang kedua soal bangun momentum. Proyek besar dan panjang itu sering kehilangan energi di tengah jalan. Bener nggak? Iya sih, sering banget itu kejadian. Nah, irisan tipis ini dirancang buat ngasih hasil nyata dan kemenangan awal, sekecil apapun itu. Lihat sesuatu benar-benar jalan, walau skalanya mikro, itu ngaruh banget loh secara psikologis buat tim. Juga penting buat yakinin sponsor atau pemangku kepentingan lain kalau ada kemajuan. Selain itu, karena tiap irisan itu fondasi yang nggak ada pemborosan kayak buang prototipe gitu, Anda juga jadi lebih cepat nemuin masalah-masalah tersembunyi yang biasanya baru muncul pas interaksi sama kompleksitas dunia nyata. Oke, jadi fokusnya belajar cepat buat kurangin risiko terbesar, sama bangun momentum lewat kemenangan awal. Kedengarannya logis banget. Kalau gitu, gimana kita mulainya nih? Langkah pertama buat ngerencanain pakai irisan tipis ini, apa langsung bikin daftar fitur atau jadwal gitu? Justru sebaliknya. Langkah pertama itu bukan bikin rencana detail, tapi secara eksplisit kita ngakuin apa yang kita nggak tahu. Oh, jadi mulai dari pertanyaan ya, bukan jawaban. Tepat. Fokusnya ke 3 area kunci buat digali. Pertama, asumsi paling fundamental apa yang kalau salah bakal gagalin semua usaha ini. Kedua, di mana letak ketidakpastian terbesar yang perlu segera kita uji. Dan jangan lupa nih, yang ketiga, di mana mungkin ada peluang tak terduga yang belum kita sadari. Menarik. Kita balik lagi ke contoh Irina ya. Pertanyaan krusialnya itu bukan soal teknis platform yang canggih, tapi lebih dasar lagi. Apa siswa beneran butuh dan mau bayar buat tutor yang ngomong bahasa ibu mereka? Di mana dia bisa nemuin tutor berkualitas di pasar global yang belum dia kenal sama sekali? Modal harga dan biayanya bakal untung nggak? Terus gimana reaksi universitas? Bakal dukung atau malah ngehalangin? Nah, mengartikulasikan pertanyaan-pertanyaan ini itu langkah pertama yang kritis banget. Ini bukan soal pesimis ya, tapi soal realisme cerdas buat mandu tindakan selanjutnya. Dan ini proses jalan terus, pasti muncul pertanyaan baru nanti. Menarik ya. Jadi dimulai dari kerendahan hati buat ngakuin apa yang belum kita tahu. Nah, setelah kita punya daftar pertanyaan krusial kayak gitu, gimana kita ngerancang irisan tipis pertama yang efektif buat mulai cari jawabannya? Elemen penting apa aja sih yang harus ada di dalamnya? Cuma libatin segelintir siswa Vietnam, 1 atau 2 tutor internasional Vietnam yang mungkin dia temuin lewat koneksi pribadi atau cara sementara, dan proses administrasi kontrak, bayar yang sepenuhnya manual lewat email sama transfer bank aja. Oke, jadi skala mikro banget ya awalnya. Iya. Skala mikro ini udah cukup buat mulai uji asumsi intinya. Ada nggak sih permintaan real? Tutor bisa ditemuin dan diajak kerjasama nggak? Alur dasar interaksinya bisa jalan nggak? Nah, setiap irisan tipis yang bagus itu, menurut buku ini ya, dirancang dengan 3 tujuan utama. Pertama, menjawab pertanyaan mendesak. Irisan itu harus ngasilin data dan wawasan nyata dari interaksi di dunia nyata, bukan sekedar survei atau asumsi. Contohnya, apa siswa Vietnam itu beneran pakai layanan tutornya? Gimana feedback mereka? Itu kan data real. Iya ya. Data dari lapangan langsung. Sebisa mungkin, aktivitas di irisan tipis itu harus ciptain aset. Bisa berupa kode, proses, dokumen, atau hubungan yang bisa dipakai lagi dan dikembangin di irisan berikutnya. Ini soal efisiensi jangka panjang. Misalnya, draft kontrak awal Irina sama tutor Vietnamnya, walau sederhana, itu bata yang bisa diadaptasi nanti buat bahasa atau negara lain. Oke. Jadi ada yang bisa dibawa ke tahap selanjutnya ya? Betul! Yang ketiga, memberikan kemenangan awal atau deliver early wins. Nah, ini penting banget buat psikologis tim dan kepercayaan stakeholder. Irisan harus nunjukin kemajuan yang bisa dirayain. Contoh pendapatan $1 yang tadi Anda sebut, itu emang ekstrim, tapi ngegambarin banget poinnya. Bukan soal jumlahnya, tapi bukti bahwa seluruh rantai nilai, dari nemuin pelanggan sampai terima bayaran, itu bisa jalan.
Kemenangan ini sekecil apapun ngebuktiin kalau visi Anda bukan cuma mimpi di siang bolong. 3 tujuan itu, jawab pertanyaan, bangun fondasi, sama raih kemenangan awal, itu ngasih kerangka yang jelas banget ya. Tapi, seringnya nih, di tahap awal inovasi kayak gini, hambatannya sumber daya. Waktu, uang, orang, semua terbatas kan? Apa kita harus nunggu sampai punya tim gede atau dana banyak buat jalanin irisan tipis ini? Gimana kita menari ngelilingin hambatan ini? Ya tentu nggak perlu nunggu. Justru bagusnya irisan tipis itu, dia dirancang biar bisa jalan dengan sumber daya minimal. Bab 10 nyaranin 2 strategi cerdas nih buat menari ngelilingin hambatan atau dance around barriers. Pertama, improvisasi beberapa Lego. Maksudnya, jangan takut pakai solusi sementara yang kreatif, mungkin kelihatannya kasar atau manual banget, buat ngisi celah kapabilitas atau sumber daya. Contohnya yang lari-lari antar lantai itu ya? Nah, itu dia. Contoh direktur proyek mobil online yang awalnya harus lari antar lantai buat proses pesanan manual sebelum sistem otomatisnya jadi. Itu contoh bagus. Atau ingat gimana Amazon di awal-awal? Banyak proses di belakang layar yang manual banget kan? Kuncinya adalah bikin irisan itu berfungsi buat tujuan pembelajaran, bukan buat bangun sistem sempurna di hari pertama. Pakai aja apa yang ada. Kedua, manfaatkan kolaborasi. Jangan ngerasa harus bangun semuanya sendirian. Lihat aja sekeliling, siapa yang udah punya Lego atau kapabilitas yang Anda butuhin. Biarin pihak lain nyediain buat irisan awal Anda. Misalnya Irina tadi, daripada pusing bangun sistem rekrutmen tutor global dari nol, dia bisa aja kan ya kerjasama sementara sama agen pencari kerja lokal di Vietnam, atau layanan bimbel yang udah ada di sana buat dapetin beberapa tutor pertamanya. Ini cara cerdas buat uji idenya dengan cepat dan murah. Jadi intinya resourceful ya. Fokus ke tujuan pembelajaran irisannya, bukan kecanggihannya teknologi di awal. Nah, ini kan jelas pendekatannya bukan cuma satu irisan aja ya. Kita ngomongin serangkaian irisan yang saling bangun menuju visi besar. Gimana kita ngerencanain perjalanan irisan tipis ini biar nggak kesasar tapi juga nggak terlalu kaku gitu. Anda butuh semacam peta jalan atau roadmap implementasi. Tapi penting banget nih digarisbawahi. Ini bukan rencana proyek detail gaya Gantt chart yang matok aktivitas per jam atau per hari buat setahun ke depan. Lupakan itu. Bukan Gantt chart ya? Oke. Bukan. Ini lebih kayak sketsa strategis yang ngegambarin evolusi ekosistem Anda. Dari kondisi sekarang, menuju visi masa depan lewat serangkaian irisan tipis yang direncanain secara kasar aja. Anda bisa bayangin kayak gambar 10.3 di buku itu? Peta jalan ini secara visual nunjukin kira-kira kemampuan atau bagian ekosistem apa yang mau dibangun atau diuji di tiap irisan. Misal, irisan 1 fokus bahasa Vietnam, irisan 2 tambah Spanyol sama fitur dasar penjadwalan, irisan 3 mulai integrasi sama sistem sekolah, dan seterusnya. Terus, pertanyaan kunci apa yang mau dijawab tiap irisan? Fondasi atau bata apa yang mau ditaruh buat irisan berikutnya? Kemenangan awal apa yang diharapkan? Ini ngasih arah strategis tanpa ngunci detail terlalu dini. Jadi lebih fleksibel ya? Betul. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, perencanaan ini sifatnya adaptif. Tabel 10.1 di buku itu kasih contoh gimana peta jalan Irina bisa berevolusi. Mungkin dari tahap tes dasar ya, uji minat dan profitabilitas awal, terus skala bagian, perluas bahasa, jumlah tutor, bangun relasi sekolah, sampai akhirnya jadi besar, ekspansi masif, otomatisasi. Kunci dalam ngerancang urutan irisan ini adalah keseimbangan. Irisan awal harus nyerang resiko terbesar atau asumsi paling kritis, sekaligus dirancang biar cukup mungkin berhasil ngasih kemenangan awal. Ini semacam seni lah dalam nentuin prioritas. Oke, jadi kita punya peta jalan yang fleksibel, bukan jadwal kaku. Pendekatan yang orientasinya ke belajar dan adaptasi ini kedengarannya masuk akal banget sih buat hadapin kompleksitas. Tapi ini mungkin tantangan sendiri nih. Gimana kita yakinin para sponsor, anggota tim, atau mitra potensial yang mungkin lebih nyaman sama ya ilusi kepastian dari rencana detail. Gimana kita jual pendekatan ini? Apalagi kalau ada usulan lain yang kayaknya lebih aman. Nah, ini poin krusial. Soalnya tanpa dukungan, irisan tipis sebagus apapun yang nggak bakal jalan. Kuncinya, menurut buku ini, ada di narasi atau storytelling yang jujur dan kuat. Anda nggak jual kepastian palsu. Karena dalam inovasi ekosistem, kepastian itu ya cuma ilusi. Yang Anda jual adalah proses pembelajaran dan adaptasi yang cerdas.
Ini cara yang paling bertanggung jawab buat navigasi ketidakpastian dan mengelola resiko. Jadi fokus ke prosesnya ya, bukan jaminan hasil. Tepat. Gunakan visi ekosistem masa depan Anda yang inspiratif itu dari bab 9 sebagai tujuan. Terus pakai peta jalan irisan tipis sebagai bukti gimana Anda bakal capai tujuan itu secara bertahap, terukur, dan adaptif. Tekankan ke mereka bahwa di dunia yang berubah cepat ini, nunggu sampai semua jawaban sempurna ada sebelum bertindak itu justru strategi yang jauh lebih beresiko. Irisan tipis bikin kita bisa uji asumsi paling bahaya dengan cepat dan murah, jadi kita bisa belajar dan belok arah sebelum terlalu banyak sumber daya kebuang sia-sia. Iya juga ya. Menunggu malah jadi resiko. Betul. Jadi pitch Anda bukan percaya deh, ini pasti berhasil. Tapi lebih ke arah percaya deh, kami punya cara paling cerdas dan paling aman buat cari tahu gimana bikin ini berhasil. Sambil ngasih hasil nyata di sepanjang jalan. Anda perlu dapetin dukungan formal ya, izin, dana, dan juga informal kayak semangat tim, dukungan politik gitu. Narasi yang kuat itu alat utama Anda. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi bergelut dengan ide besar? Merencanakan implementasi ekosistem inovatif ini ternyata bukan soal milih antara rencana kaku yang rapuh atau malah kekacauan tanpa arah ya. Tepat sekali. Ini tuh soal seni menavigasi kompleksitas dengan cerdas. Pendekatan irisan tipis ini ngasih Anda kompas sama kendaraan buat perjalanan itu. Ini ngubah ketidakpastian dari sekedar tembok penghalang yang nakutin, jadi peluang emas buat belajar, buat adaptasi, buat nemuin jalur yang lebih baik. Dan pada akhirnya, ya buat bangun sesuatu yang benar-benar berdampak dan berkelanjutan. Ini soal bangun masa depan, selangkah demi selangkah yang terukur dengan mata yang terbuka lebar sama realitas. Ringkasnya nih, pendekatan irisan tipis dari bab 10 Do Bigger Things ini nawarin Anda cara yang praktis banget buat 1. Wujudin visi besar Anda secara bertahap. 2. Kelola risiko yang nggak bisa dihindari dalam kompleksitas lewat tindakan nyata dan belajar cepat. Dan 3. Bangun serta jaga dukungan dengan nunjukin kemajuan konkret dari awal. Nah, bagi Anda sebagai pembelajar, ini adalah kerangka kerja yang memperdayakan loh. Anda nggak perlu ngerasa lumpuh gitu sama besarnya visi Anda atau ngerasa harus nunggu momen sempurna pas semua jawaban dan sumber daya udah ada. Anda bisa mulai bertindak sekarang. Rancang irisan tipis pertama Anda buat nyerang asumsi paling berisiko. Bangun momentum dengan kemenangan awal sekecil apapun itu. Dan teruslah gerak maju, belajar, dan adaptasi. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penting buat refleksi Anda nih. Coba lihat ide atau proyek besar Anda saat ini pakai kacamata irisan tipis ini. Kira-kira ketidakpastian atau asumsi paling krusial apa sih yang sebenarnya bisa mulai Anda uji dengan sebuah irisan pertama yang ringan dan relatif cepat? Langkah konkret apa sekecil apapun itu mungkin cuma butuh diskusi beberapa jam atau eksperimen sederhana beberapa hari aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai meletakkan bata pertama di dinding inovasi Anda. Coba renungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.